우리 딸 너네 집안에 절대 못 줘. 알았어? 내가 안 놔, 안 놔 이거. Pada malam itu, Eon kemudian membawa Mujin pulang. Saat sampai di villa, tiba-tiba Pak Lee mengejutkan mereka karena ia ingin memaksa Mujin untuk memberitahukan apa yang dilakukan Mujin sampai ia menjadi orang kaya. Eon pun penasaran, lalu ia bertanya kepada Mujin, "Apa sekarang bolehkah Mujin menceritakan kepada mereka semua?" Dahulu, Mujin adalah suami yang buruk, namun ia sangat menyayangi Eon dan juga putra-putrinya. Melihat Eon sepertinya kekurangan uang saat memulai bisnis mereka, Mujin termakan rayuan dari seseorang yang bernama Wang Jae-mun untuk meminjam uang darinya agar Eon bahagia. Namun rupanya pinjaman itu ilegal dan Wang Jae-mun malah membawa kabur uang Mujin dan akibatnya bisnis Eon menjadi hancur. Dan akhirnya Mujin pun bercerai dengan Eon. Tidak terima, Mujin lantas mencari keberadaan Wang Jae-mun yang katanya pergi ke Thailand. Bermodal nekat, Mujin langsung mencari Wang Jae-mun di sana sambil bekerja menjual sepatu wanita. Tidak disangka Wang Jae-mun muncul sendiri di hadapannya dan Mujin pun memulai aksinya. Sebelum menyerang, Mujin melakukan pengintaian terlebih dahulu. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Nyonya Seo memergokinya. Rupanya Nyonya Seo tahu Mujin sedang mengincar Wang Jae-mun dan ia pun adalah korban dari Wang Jae-mun. Putrinya akan menikah dengan Wang Jae-mun, namun Wang Jae-mun malah membawa kabur uang pernikahan sebanyak 4 miliar dan membuat putrinya itu akhirnya tidak mau makan. Ia ingin Mujin menangkap Wang Jae-mun dan kemudian ia menghukumnya. Singkat cerita, Mujin pun mengikuti Wang Jae-mun ke bar. Ia dibantu oleh rekannya untuk berpura-pura tampil di atas panggung dan kemudian mengincar Wang Jae-mun. Wang Jae-mun sadar Mujin mengejarnya sehingga ia berniat kabur, tapi Mujin dengan cepat menangkap Wang Jae-mun. Awalnya Wang Jae-mun tertawa karena meski tertangkap oleh Mujin, Mujin tidak bisa apa-apa dikarenakan Mujin tidak memiliki bukti apapun untuk bisa membawa kasusnya ke kepolisian. Namun pria itu salah karena yang akan menghukum Wang Jae-mun adalah Nyonya Seo dan bodyguardnya. Ia hanya ingin tubuh Wang Jae-mun sementara uang 4 miliarnya ia berikan kepada Mujin. Sebenarnya uang itu tidak berarti baginya. Ia hanya ingin membalaskan dendam untuk putrinya. Dan Nyonya Seo kasihan kepada Mujin karena ulah Wang Jae-mun, Mujin jadi kehilangan keluarganya. Makanya selama ini Mujin tidak pernah menceritakan bagaimana ia bisa kaya. Karena sebenarnya uang yang ia dapatkan benar-benar jatuh dari atas langit. Para tetangga yang sudah mengetahui kisah Mujin masih tidak percaya begitu saja karena rasanya cerita Mujin itu terlalu sempurna seperti cerita pada film-film. Namun Eon dan juga anak-anaknya untuk saat ini tidak mau menanyakan kebenaran cerita tersebut. Mereka mencoba untuk percaya dengan semua cerita Mujin. 물어보지 말자. 알았지? Suatu hari, Mirai dan Nam Taepyeong berangkat bekerja bersama dan mereka singgah ke kafe untuk membeli minuman dan juga sarapan. Nam Taepyeong pun menyuruh kekasihnya itu untuk minum susu saja ketimbang minum kopi. Pada saat membayar, mereka pun rebutan untuk mentraktir satu sama lain. Sampai kemudian mereka dipergoki oleh rekan kerja yang dari awal sudah curiga dengan kedekatan Mirai dan juga Nam Taepyeong. Mirai sampai menjelaskan jika tidak hanya dengan Nam Taepyeong, ia dan rekan lainnya pun juga dekat. Meski sebenarnya Mirai memang agak curiga karena beberapa rekan kerja yang lain sepertinya mulai mencurigai hubungannya dengan Nam Taepyeong. Sementara itu, Mujin mencoba memperbaiki hubungannya dengan Pak Oh. Ia berterima kasih kepada Pak Oh yang sudah meluruskan permasalahan villa kepada Kim Sang Hyun. Pak Oh berkata itu sudah kewajibannya. Namun sekarang ia ingin Mujin tidak berteman lagi dengannya. Karena jujur ia merasa iri dengan Mujin yang bisa tiba-tiba kaya berbanding terbalik dengan hidupnya. Mujin berkata, dulu saat ia tidak punya apa-apa dan bangkrut, hanya Pak Oh yang mau mengangkat telepon darinya dan mentraktirnya makan. Mau bagaimanapun, Pak Oh
adalah penyelamat hidupnya dan ia akan terus berteman dengan Pak Oh. Di kantor Mirei, tim Mirei sedang mengevaluasi produk topoki yang baru. Di sana rekan kerja Mirei, Shin Nara, tengah menggoda Nam Taepyeong dan ingin mengajaknya bersepeda bersama di akhir pekan. Dan dengan jelas, Nam Taepyeong berkata di akhir pekan ia akan berkencan dengan kekasihnya, yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut melihat putra CEO sudah memiliki seorang pacar. Shin Nara pun bertanya siapa kekasih Nam Taepyeong, apakah ia berasal dari keluarga konglomerat dan apakah Nam Taepyeong dijodohkan. Untungnya tim manajer datang dan meminta mereka semua untuk segera bersiap. Manajer Lee menyuruh Mirei untuk mempresentasikan produk ini di depan CEO. Hal tersebut membuat tim lain merasa iri karena seorang supervisor seperti Mirei seharusnya tidak melakukannya. Mereka berkata Mirei terlalu sombong dan memperlakukan manajernya sendiri sebagai asistennya. Padahal mereka hanya bekerja sama dengan baik. Dan saat tim lain itu mempresentasikan produk barunya yaitu bakery di depan CEO Nam malah protes karena produk mereka tidak enak dan target penjualannya selalu tidak capai. Berbeda ketika ia melihat Mirei mempresentasikan produk saus ceker barunya. Mirei terlihat santai saat menjelaskan dan ia mampu menjual produk ini dengan target yang diinginkan oleh CEO Nam. Bahkan sempat disinggung mengapa Mirei yang seorang supervisor yang malah mempresentasikannya. Tapi memang manajer Lee yang menyerahkan kepada Mirei karena ia yakin Mirei bisa melakukannya. Apalagi ada kabar Mirei kemungkinan bakalan dipromosikan untuk naik jabatan. 검사가 다음 달인가? 예, 그렇습니다. Sementara pada hari itu Aeon mendapatkan tawaran kembali menjadi model untuk mengiklankan produk. Namun kali ini mereka membutuhkan portofolio Aeon dan Aeon tidak memilikinya. Mujin pun langsung merebut telepon Aeon dan berkata jika mereka akan segera mengirimnya nanti sore. Mujin lalu membawa Aeon untuk berfoto di studio. Melihat cara Mujin menjaga Aeon, membuat fotografer itu mengira mereka adalah sepasang suami istri yang terlihat seperti pengantin baru. Karena kesal melihat Mujin selalu mengikutinya, maka kemudian Aeon menyuruh Mujin untuk menyibukkan diri dan mencoba menjadi pengajar baseball anak-anak sekolah. Ia lalu membawakan sebuah formulir dari sekolah lama mereka yang sedang mencari guru baseball untuk anak-anak sekolah. Ia ingin Mujin mencoba untuk melamar pekerjaan tersebut. Aeon ingin Mujin juga mencapai impiannya sama seperti dirinya. 너도 지금이 네 인생의 파래잖아. Malam itu, Hyunjae akhirnya berkesempatan memberikan laporan bisnis apa yang akan ia geluti kepada Mujin. Ia membuat proposal jika ia akan membuka bisnis bernama Guguk Travel, sebuah agen perjalanan wisata yang memprioritaskan pelanggannya bepergian bersama piaraannya. Jadi, tugas agen ini akan mencarikan wisata yang aman, hotel, restoran yang aman agar bisa membawa piaraan. Mujin pun bangga putranya bisa memikirkan bisnis ini. Tapi, Mujin ingin putranya itu untuk ikut kelas akademi bisnis terlebih dahulu. Hyunjae pun kesal karena ujung-ujungnya ayahnya ingin ia belajar, padahal ia hanya ingin berbisnis. Maksud Mujin adalah, ia ingin Hyunjae bisa memahami dunia bisnis terlebih dahulu. Tapi Hyunjae bersikeras tidak mau melakukannya. Ia menuduh ayahnya sama saja seperti ibu dan juga kakaknya yang tidak pernah mau mendengarkannya. 아버지도 똑같아. Suatu hari, Nam Taepyeong mendapatkan pesan dari temannya. Ada sebuah unggahan di forum komunitas pekerja yang sepertinya menceritakan hubungan Nam Taepyeong dan juga Mirei. Tulisan itu menceritakan jika di perusahaannya, putra CEO dan karyawan rendahan berpacaran secara terbuka. Putra CEO itu pernah menjadi satpam, lalu sekarang magang di kantor. Karyawan rendahan itu tahu siapa putra CEO itu dan mulai memacarinya. Ia yakin karyawan rendahan itu membujuk CEO-nya agar ia menjadi mentor, dan CEO itu malah memanjakannya di depan semua orang. Ia yakin bulan depan karyawan rendahan itu akan dipromosikan, dan menurut si pengunggah, karyawan wanita rendahan itu sudah merusak struktur perusahaan jadi berantakan. Semua orang sudah membaca unggahan tersebut termasuk Mirei, dan gara-gara hal itu Mirei pun dipanggil oleh kepala timnya untuk menanyakan kebenaran unggahan tersebut.
Mirei mengakui jika memang ia berkencan dengan Nam Taepyeong dan tahu jika ia adalah putra CEO Nam sebelum masuk ke kantor mereka. Namun, Mirei tidak mengetahui bakalan ditunjuk menjadi mentor dan Mirei merasa tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari CEO Nam. Kabar ini pun sudah sampai di telinga Eon dari rekan kerja lain di dalam swalayan. Mereka senang akhirnya Eon mendapatkan jackpot bisa menjadi besan keluarga kaya. Namun hal itu membuat Eon khawatir kepada putrinya karena ia juga mendengar dari karyawan lain jika Mirei panjat sosial dan beraninya orang seperti Mirei menggoda putra CEO. Dan tanpa malu, Mirei tetap bekerja seperti biasa. 왜? 또 진상 손님 있었어? 미래. Mirei juga merasa kacau. Gara-gara hal tersebut ia tidak bisa bekerja seperti biasa, bahkan menghadapi timnya sendiri. Malam itu Mirei pun mabuk dan ia pulang dijemput Nam Taepyeong. Nam Taepyeong menggendong kekasihnya itu pulang. Di sana, Nam Taepyeong meminta maaf karena sudah membuat Mirei menderita. Tapi Mirei merasa ia tidak apa-apa karena menurutnya semua ini akan berlalu. Jika ia bertahan, maka semua ini akan berakhir dengan sendirinya. Lalu, keesokan harinya, CEO Nam akhirnya mendengar kabar tersebut. Ia berencana mencari pengunggahnya, namun menurut Nam Taepyeong itu tidak perlu. Ia hanya kesal kepada ayahnya karena ini semua adalah kesalahan ayahnya yang memaksanya untuk bekerja di sini dan akhirnya Mirei mendapatkan masalah. Hari itu, kepala tim park mengajak rekan satu timnya untuk makan siang bersama sekaligus meredakan kecanggungan di antara mereka. Sebenarnya dengan Nam Taepyeong masuk ke dalam timnya saja sudah merasa berat. Ditambah kabar Nam Taepyeong berkencan dengan Mirei. Tapi mereka semua tetaplah satu tim. Dan sebagai satu tim, saat tahu tentang unggahan itu, mereka harus membela Mirei, bukannya malah diam saja. Mereka tahu seberapa kerasnya Mirei bekerja. Di sana, Mirei meminta maaf karena dirinya tim mereka akhirnya dijelek-jelekan oleh tim lain. Awalnya, ia merasa tidak baik-baik saja, tapi melihat kehangatan dari timnya, ia yakin dapat melalui ini dengan baik dan Mirei berjanji akan bekerja lebih keras lagi. 불편 끼쳐드려서 정말 죄송합니다. Setelah itu, Nam Taepyeong dan Mirei pun pulang bersama. Ada kelegaan di antara mereka dikarenakan sekarang keadaan mulai sedikit membaik karena timnya mendukung mereka. Lalu tiba-tiba di depan rumah Mirei, CEO Nam datang untuk memberitahukan jika ia akan mengatasi kekacauan ini dengan membuat unggahan itu menjadi kenyataan, di mana Mirei dan Nam Taepyeong sebaiknya menikah saja. Namun tiba-tiba Mujin datang dan menurutnya CEO Nam tidak berhak memutuskan hal tersebut. Ia kesal kepada Nam Taepyeong dan CEO Nam karena sudah melibatkan putrinya pada masalah perusahaan mereka. Menurutnya Nam Taepyeong adalah bocah berandal yang tidak pantas mendapatkan dan memacari Mirei. CEO Nam tentu tidak terima putranya yang seorang atlet taekwondo yang pernah mendapatkan medali emas itu dihina seperti ini. Menurutnya, Mirei adalah wanita cerdas yang pantas bersanding dengan putranya. Tapi sayang, punya ayah kasar seperti Mujin. Ayah Mirei dan juga ayah Nam Taepyeong pun lantas berkelahi. Mujin tidak akan memberikan putrinya kepada CEO Nam. Sementara CEO Nam merasa Mirei pantas masuk ke dalam keluarganya. Sampai akhirnya Mirei dan Nam Taepyeong berteriak menyuruh ayah mereka berdua untuk segera berhenti.